Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasul, ummah rahmat bagi sekalian alam. Jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk memperoleh petunjuk, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul, ummah rahmat bagi sekalian alam. Jamaah rahimakumullah, subuh ini kita akan mengkaji tentang bagaimana seharusnya kita berzikir dan apa yang seharusnya kita dapat. Kalimat-kalimat zikir diajarkan dalam Quran dan hadis. Jadi bacaan-bacaannya banyak sekali. Kemudian Nabi SAW, beliau itu dikatakan oleh Siti Aisyah, wa kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingat kepada Allah setiap saat. Jadi bukan main banyaknya, tidak terhingga. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, dalam arti sederhana saja, bertakwa itu artinya patuh, maka mau tidak mau harus dilandasi dengan zikrullah, zikir pada Allah. Orang yang tidak zikir kepada Allah tidak akan bisa patuh padanya. Nah, sehingga zikir ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh lepas dari orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang putus atau berpaling dari zikir kepada mengingat Allah, kami lekatkan syaitan kepadanya. Syaitan itulah menjadi teman akrabnya yang membimbing dia. Coba kalau kita pernah merasakan badan kurang sehat misalnya, atau lagi banyak masalah, mau tidur susah. Kenapa? Karena tidak zikrullah, melainkan zikrul masalah. Ini belum, ini gagal, ini terancam. Zikrul masalah, ini keinginan yang tidak tercapai. Zikrul masalah. Adik-adik yang remaja ini angan-angannya banyak. Semakin banyak angan-angan, biasanya semakin banyak yang tidak tercapai. Sehingga Nabi mengingatkan yang membuat manusia rusak itu diantaranya tulul amal, banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak yang tidak tercapai. Jadi berkeinginan itu sebenarnya tidak usah banyak-banyak, satu saja, mematuhi Allah, nanti yang lainnya dapat. Itu tidak bisa kalau kita tidak melandasi dengan zikrullah. Jamaah rahimakumullah, ada lagi peringatan Allah bagi orang yang tidak zikir.
Aman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, untuk dia kehidupan yang kacau. Jemaah, semua orang tahu bahwa resiko membawa narkoba itu berat, dihukum sampai hukuman mati. Ya. Dan tahu juga narkoba itu tidak ada untungnya, banyak ruginya aja, nikmat sesaat. Tapi kenapa mereka tetap bisnis narkoba, tetap mengkonsumsi narkoba? Karena tidak tenang, hidupnya yang kacau. Ketidaktenangan itu juga dilandasi oleh keyakinan yang salah. Misalnya keyakinan yang salah itu, kalau saya bisnis narkoba cepat kaya, itu keyakinan yang salah. Kalau saya mengkonsumsi narkoba, maka nikmat. Saya bergaul dengan orang-orang yang hebat. Itu keyakinan yang salah. Para pecandu sepak bola, kalau saya bisa jadi bintang lapangan, mencetak gol, saya jadi orang terkenal, saya kaya. Kalau saya kaya, maka saya bahagia. Itu keyakinan yang salah. Kadang-kadang para ustadz juga ikut menawarkan keyakinan salah. Pernah merasa enggak? Anda kalau ngaji dengan kelompok kita ini paling bagus, sehingga muncul di hati para jamaah, wah kalau saya kesana berarti saya paling bagus. Itu bermasalah, itu keyakinan salah. Karena dalam Al-Quran yang paling bagus itu yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa kepada Allah. Jadi tidak usah ngaku-ngaku. Yang tahu bahwa siapa paling takwa itu hanya Allah, kita sendiri tidak tahu. Ya, jadi tolong itu perlu diperhatikan. Nah bisa, itu membahayakan kaum muslimin itu, keyakinan salah. Jadi di semua sisi kehidupan, kalau tidak zikrullah, nanti keyakinannya salah. Mesti sepanjang hidupnya itu jahat. Bapak baca. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik masuk neraka jahanam. Mereka itu makhluk yang paling jahat. Kenapa? Orang yang keyakinannya salah, seluruh amalnya itu diarahkan untuk mengejar keyakinan yang salah. Jadi sebenarnya di dunia ini hak batil, yang hak dan yang batil selamanya bertarung. Tapi yang hak ini Allah pembelanya, yang batil itu la maula lahu, tidak ada pembela untuk mereka. Yang mana yang Allah? Jadi siapa yang berpaling dari zikrullah, untuk dia kehidupan yang kacau. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami himpun di hari kiamat nanti dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, ya Rabb, kenapa saya buta sekarang? Waqad kuntu basira, di dunia dahulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, yaitu dulu di dunia datang kepadamu tanda-tandaku. Kalau mau baca tanda jangan dibaca Quran saja ya, ayat bukan hanya Quran saja. Ya ma'syar jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal fanfuzu min aqtaris samawati fanfuzu. Min aqtaris samawati wal fanfuzu. Wahai manusia dan jin, kalau kamu bisa menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, tembus saja. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus ke sana kecuali dengan kemampuan. Di masyarakat tradisional, sultan kadang-kadang dicari-cari sultan siapa ini? Sultan Hasanuddin kan? Sultan siapa lagi? Fatahillah dan sebagainya. Bukan. Quran bicara sultan itu kekuatan, kemampuan, ilmu, dalil yang pasti dari Allah. Sultan. Inna fi khalqis samawati wal ardh
Waqtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda Allah bagi orang yang cerdas, yang berpikir dalam. Jadi yang dibaca itu bukan hanya ayat Quran yang lafaznya jelas dari Allah wahyu, tapi Al-Quran menunjuk alam ini ayat. Kaum muslimin atau para ustadz yang membaca Quran dan membaca alam itu kurang, tidak bagus. Kehidupan kita kalau membaca ayat ini saja tidak membaca alam, itu kehidupan kita akan senantiasa terbelakang. Kadang-kadang kita merasa kita ini paling bagus sudah. Yang rajin membaca alam itu orang kafir. Sehingga bangsa Indonesia yang mayoritas Islam ini diarahkan untuk membaca Quran, tidak membaca alam yang diperintahkan Quran. Ya, bawang putih impor, daging sapi impor, sapinya juga impor, kacang kedelai impor, lombok impor. Kenapa kita? Ya rahimahullah, orang Jepang rajin juga membaca alam. Mereka menemukan semacam obatnya. Di satu sisi mematikan rumput seperti pestisida, tapi di satu sisi menyuburkan padi. Jadi kalau disemprotkan itu rumputnya mati, padinya subur. Amerika lebih duluan menemukan kalau disemprotkan di tanaman-tanaman kedelainya subur, rumputnya mati. Tapi itu tidak boleh dibawa keluar. Subhanallah. Tanda-tanda Allah. Bahkan yang paling dekat, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu tidakkah kamu perhatikan dengan cermat? Diri kita ini tanda. Makanya kalau berdiri di muka cermin, oh rambutku sudah putih, ya sebaiknya kita tidak bicara bagaimana hukum menyemir rambut dengan hitam. Kita tidak bicara di situ ya. Saya mengingatkan, kalau sudah putih itu seseorang manusia sudah tua, selayaknya meninggalkan dunia hitam, termasuk rambut hitam. Tidak usah disemir-semir ya. Tapi jangan dikatakan saya mengharamkan disemir hitam, bukan. Saya tidak bicara di situ. Sudah selayaknya. Kalau mau nyemir ya semir-semir yang lain gitu ya. Tapi memang ada juga beberapa hadis ada yang hitam dan sebagainya. Itu nanti lain kali lah bicara. Jemaah rahimahullah. Jadi kalau kita ingin zikrullah itu setiap melihat tanda-tanda Allah. Orang mati itu ayat Allah. Kenapa? Walladzi yumituni tsumma yuhyin, kata Ibrahim di surah As-Saff. Yang menghidupkan aku dan yang mematikan. Setiap melihat orang mati, ini mati, Allah yang bikin dia mati. Tanda Allah. Sebentar lagi kita akan mati. Melihat anak lahir, subhanallah, tanda. Ya mari Allah. Sekarang ini kan sering digalakkan wisata, pariwisata. Ada beda yang menyolok antara wisata orang kafir dan wisata orang Islam. Ada juga orang Islam yang wisata seperti orang kafir. Mana? Wisata orang kafir itu kemana saja mereka wisata, kemudian mereka membuat berita, bercerita tentang keindahan, kehebatan tempat wisata. Itu wisata orang kafir. Bali, Bali indah, very very nice, very beautiful, hebat. Itu wisata orang kafir. Wisata seorang muslim, subhanallahilladzi khalaqa hadzal jamal. Maha suci Allah yang menciptakan keindahan ini. Wisata muslim. Tapi orang Islam juga tidak ngerti. Kadang-kadang sama aja. Pulang cerita ke Singapura, pulang cerita keindahan Singapura dan sebagainya. Lupa subhanallah. Jemaah rahimahullah. Jadi bagian awal saya mengatakan bahwa zikrullah itu adalah landasan segala-galanya kalau kita ingin mencapai sukses dunia akhirat. Tidak zikir pada Allah, akan ada kehidupan yang kacau.
pendidikan kita di berbagai sekolah sekarang ini tidak ditanamkan dengan baik hal itu. Sehingga anak-anak SMP, SMA tidak terlalu heran ketika mereka tidak salat dan merasa tidak bersalah, tidak salat. Kenapa? Karena memang orang tuanya juga begitu di rumah. Satu saat seorang guru olahraga di sebuah sekolah di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, bulan puasa, dilihatnya siswanya tidak puasa, dia panggil, duduk, berhadapan-hadapan, dia tanya, kenapa kamu tidak puasa? Apa jawaban anaknya? Pak, bagaimana saya puasa? Ibu bapak saya saja di rumah tidak puasa. Ini masalah besar kaum muslimin. Tidak zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, salat itu zikir. Jadi kalau salat itu zikir, dia jadi orang soleh. Bagaimana kalau dia salat tapi jadi orang salah? Bagaimana? Itu salatnya tidak zikir. Tidak zikir. Mulai Allahu Akbar, dia tidak tahu apa itu Allahu Akbar. 93 kali atau berapa kali dalam semalaman dengan 17 rakaat itu Allahu Akbarnya. Allah Maha besar, sebesar seberapa? Dari segi ukuran benda, matahari itu besarnya 1 juta kali bumi. Ada lagi bintang komet. Bintang komet itu beredar heli kan, cepat, kecepatannya sangat luar biasa. Dia tidak punya orbit seperti yang lain yang khusus. Dia punya orbit sendiri. Datang, ribut di dunia, ada akan muncul komet heli. Nanti pergi entah berapa tahun ini, berapa tahun sudah. Kemana dia beredar di angkasa itu? Bisuratin hailah, dan kecepatan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Panjangnya itu sampai 500.000 mil. Ekornya itu. Sehingga kalau dia muncul benderang langit. Allahu Akbar. Tapi Allah juga latif, maha halus. Halus. Jamaah, benda yang paling dikenal manusia sekian tahun yang silam itu adalah biji sawi. Kemudian atom. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar kebaikan sebesar biji sawi, kemudian dikenal atom. 1926 di Jerman itu bukan ada yang lebih kecil lagi dari atom, proton dan elektron. Antara atom dan elektron itu perbandingannya, ini menurut Dr. Muhammad Tariq Suwaidan, beliau mengatakan perbandingan antara atom dan elektron itu seperti sebuah ruangan yang besar sekali, dan elektron itu seperti debu. Jadi kalau kayak bahasa istiqamahnya debu, jadi berapa debu itu satu atom itu berapa elektron? Kemudian ditemukan lagi satu benda yang jauh lebih kecil. Sedangkan elektron itu saja kecilnya adalah ukurannya 2/1 miliar gram. Tidak bisa. Kalau tidak dibilangin tidak bisa. Kita cuma mengerti bacaannya aja, bisa membayangkan. Ada lagi satu benda yang namanya core. Core itu lebih kecil dari elektron. Subhanallah. Wa min ajabi khalqillah anna kulla makhluqin min core. Al-hayawanat min core, al-jamadat min core, an-nabatat min core, al-insan min core. Jadi keajaiban ciptaan Allah, semua makhluk dari core. Benda padat, tumbuhan, tanaman, binatang, manusia, min core. Jangan bisa bayangkan. Kalau ini berapa nih jumlah atomnya ini? Berapa elektronnya? Sekarang berapa core-nya? Antara elektron dengan core itu perbandingannya seperti sebuah gedung tingkat 20 yang luas, dan core itu seperti jeruk, sebiji jeruk. Subhanallah. Zikir. Kalau makan nasi itu berapa itu atomnya? Berapa elektronnya? Berapa core-nya?
Subhanallah. Minum dalam bentuk yang lebih besar, lebih mudah dipahami oleh kita yang tidak pergi kepada bidang-bidang ilmu seperti itu. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari gumpalan-gumpalan awan atau kami? La nasya'u ja'alnahu jajan falala tashkurun, kalau kami mau kami bikin air hujan itu asin, kamu mau apa? Balikpapan ini kalau waduk manggar Allah jebol, mau apa penduduk Balikpapan? Lebih parah kalau Allah turunkan air hujan asin, waduk manggar asin, di mana-mana asin, Sungai Wain asin, mau kemana kita? Hijrah, zikir. Jadi zikir adalah landasan segala-galanya. Zikrullah landasan segala-galanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita zikrullah itu tidak sempat kita mau nyebut-nyebut orang, menjelek-jelekan orang. Tidak ada di sini. Tidak ada di hati. Marah tidak, sedih tidak. Ya. Sombong tidak. Semua penyakit-penyakit itu hilang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan jiwa mereka tentram dengan zikrullah. Hendaklah kamu ketahui bahwa hanya dengan zikrullah jiwa akan menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Jamaah rahimakumullah. Jadi landasan ya, zikrullah landasan. Sekarang kalimat-kalimat zikirnya bagaimana? Cari saja, banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka kamu kutunjukkan satu ibadah yang tidak ada orang bisa melebihi kamu kecuali kalau dia lebih banyak membaca daripada kamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Tidak ada yang melebihi kamu kecuali orang yang membaca lebih banyak. Tapi tentu perlu dipahami, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang layak diibadahi, dipatuhi kecuali Allah. Lahul mulku, segala kekuasaan, segala kerajaan miliknya saja. Subhanallah. Walahul hamdu, segala kemuliaan miliknya saja. Orang sekarang banyak juga yang keyakinan salah. Kalau dipuji orang, disanjung orang, tepuk tangan orang, dibicarakan orang, apalagi masuk media massa, itu mulia. Sesat itu keyakinan yang menyimpang. Mulia sekali lagi, yang mulia itu yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul mulia adalah yang dimuliakan menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak manusia, ini sebentar lagi pilkada, aku kalau jadi anggota DPR hebat. Itu keyakinan yang salah. Aku kalau jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur hebat, jadi menteri hebat. Saya satu saat nyetir radio, dengar Agim ceramah, terkritik juga kan. Kata Agim, berebutan orang masuk istana. Habis itu keluar satu-satu. Soekarno masuk istana, keluar tidak lama mati. Habis itu Soeharto masuk istana, keluar lagi mati juga. Habis itu siapa lagi? Gus Dur masuk istana, keluar mati juga. Ada yang sudah keluar belum mati, ada juga. Jadi dunia itu seperti itu. Kalau kita sadar, maka kita akan berusaha senantiasa zikrullah, bahwa segala pujian, segala kemuliaan hanya milik Allah. Parah juga kalau ustadznya cari-cari pujian ya. Cari-cari pujian. Jadi ceramah habis ceramah bubar kan, temannya
Dia tanya bagaimana ceramah saya tadi. Kata temannya, hebat celaka itu. Tolong kalau bapak-bapak ditanya gitu jangan dijawab hebat. Mudah-mudahan bermanfaat, itu aja jawabannya. Nah, itu bisa bunuh ustadz itu hebat. Bahaya. Lebih hebat dari ustadz lain. Itu masalah. Itu juga keyakinan yang salah. Jamaah rahimakumullah. Lahul mulku wal hamd, segala kekuasaan milik Allah, segala kemuliaan milik Allah. Apa artinya seorang muslim setiap hari membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar? Masih ada juga yang diagungkan selain Allah. Masih ada juga yang lebih dihormati, lebih diberikan penghargaan, melebihi penghargaan kepada Allah. Parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi masih juga ingin mencari pujian dari selain Allah. Parah, zikirnya tidak betul. Keyakinan tentang zikirnya tidak betul. Jadi kalau sudah baca Alhamdulillah, setiap pekerjaan akan kita ukur, ini Allah muji atau tidak. Kalau Allah muji, Allah suka, saya kerjakan. Allah tidak suka, saya tinggalkan. Ya, tapi dimusuhi orang. Dimusuhi orang itu seperti ahli sihir Fir'aun. Qala amantum la qabla an azana lakum. Kamu berimankah sebelum kuizinkan beriman? Rupanya Fir'aun yang kotor itu punya bayangan boleh beriman kalau sudah diizinkan. Laqad ta'ana aydiyakum warjulakum min khilaf walau sallimannakum fi juz'an nahr wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa abqa. Kamu akan kupotong tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan dan kusalib kamu di pohon-pohon kurma agar kamu tahu siapa yang siksanya lebih keras. Itu ahli sihir yang beriman ketika sihir mereka dikalahkan Musa dengan mukjizat dari Musa. Apa jawaban mereka? Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati faqdi ma anta qad innama taqdi hadzal hayatad dunya. Ancaman kamu itu wahai Fir'aun tidak membuat kami suruh, tidak berpengaruh pada kami. Ketika keterangan dari Allah telah sampai kepada kami, meresap dalam hati kami, silakan kerjakan saja, potong saja tangan kanan kami, kaki kiri atau sebaliknya, salib saja di pohon kurma, kami tidak takut. Karena keputusanmu hanyalah sekedar keputusan dunia, dipotong tangan dan kaki, bersilang, disalib, mati. Itulah kemampuan manusia. Jadi jangan berpikir, wah nanti saya dimusuhi orang, jangan begitu hidup. Kalau kita zikrullah, saya hanya takut kalau dimusuhi Allah. Allah itu walillahi junudus samawati, dia punya tentara langit dan bumi. Kalau cord yang ada di tubuh kita, yang menjadi bagian tubuh kita ini, dihentikannya di mana? Ditumpuknya di satu tempat, jadi kanker. Kalau ditumpuknya di saluran pernapasan bagaimana? Tidak bisa bernapas. Ditumpuknya di kaki sebelah banyak-banyak, besar kaki sebelah, sulit berjalan. Subhanallah, subhanallah. Ini manusia tidak mengerti. Karena memang ya itu tadi, dikira ayat-ayat Allah itu hanya yang kita baca hari-hari termaktub dalam Quran. Padahal Quran menyuruh baca. Alam makhluk ciptaan Allah. Jamaah rahimakumullah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dikuasai Allah. Allazi yumituni. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Rabbul alamin, Allah yang menciptakan aku dan menyiksa aku. Wallazi yumituni tsumma yuhyin, yang menghidupkan aku kemudian nanti mematikan. Waladzi wa yut'imul wastin, yang memberi makan dan memberi minum. Makhluk-makhluk yang kita makan dari core, elektron, atom, semuanya bergumpal. Jemaah, pabrik daging sapi yang paling banyak di mana? Di mana? Nah, itu. Di sapi, bukan di Australia. Sapi. Sapi itu pabrik daging sapi. Yang bisa bikin hanya Allah.
Saya ketika menyaksikan orang memotong, subhanallah, hasbi Allah, Engkau penyayang pada hamba-hamba. Kita perlu makan daging sapi, Allah buatkan sapi, Allah buatkan kambing, kerbau dan sebagainya. Di Australia kita hanya memotong sapi, memproses. Ya tapi bahasa kita sih boleh juga lah pabrik daging sapi sementara gitu ya. Tapi sesungguhnya harus kita tarik lebih dalam. Ya, sapi, kambing. Allah beri makhluk-makhluk itu kemampuan bertumbuh seperti itu. Allah beri rohnya, roh sapi. Ada orang bertanya, sapi punya roh apa enggak? Kalau baca kullu nafsin dha'iqatul maut, Al-Imran 185, semua yang bernyawa merasa mati. Kalau disembelih sapi mati ya. Mati berarti hidup, ada roh. Ya roh sapi, bukan roh manusia. Masing-masing makhluk punya. Makhluk yang bisa berpindah-pindah bergerak. Jemaah rahimakumullah, itu baru ada lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali pagi, 100 kali sore. Ada lagi pagi ini qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali plus ayat kursi. Tolong itu jangan sekedar dipahami setelah saya jelaskan pada pengajian ini. Baca setiap saat. Cara berzikir bagaimana? Waktunya kapan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la yatilu lil albab. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam menjadi tanda-tanda Allah bagi orang yang berfikir dalam. Siapa? Allah jelaskan ulul albab dalam ayat itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu zikrullah dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Maaf saya minum. Jamaah dan para pendengar rahimakumullah. Zikir berdiri, zikir berduduk, zikir berbaring. Yang sangat populer itu zikir berduduk. Kumpul, kadang-kadang di komando, atau masuk masjid, duduk di masjid, baru zikir. Padahal Allah mengajari kita zikir itu berdiri, berjalan, berduduk, berbaring. Ibadah haji, tawaf, sa'i, menuju Arafah, menuju Mina hari Tarwiyah, menuju Arafah, pulang ke Muzdalifah, ke Mina lagi, melontar Jumratul Aqabah hari 10 Zulhijjah. Pergi lagi ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i, zikir berdiri. Jadi kalau Anda berjalan, kenapa tidak disebut nama Allah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah yang beri saya kemampuan untuk berjalan, memberikan mata saya melihat jalan, memberikan telinga saya untuk mendengar suara, sehingga kalau ada mobil lewat mengklakson saya bisa ke pinggir, memberikan tenaga untuk kaki saya sehingga bisa melangkah. Subhanallah. Kita baca lagi alhamdulillah. Segala kemuliaan, segala puji hanya untuk Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, supaya kita tidak dibencanai oleh setan, oleh jin dan manusia. Doa. Ayat kursi, azamu ayatan fil Quran, adalah ayat yang paling besar dalam Quran. Ayat kursi. Kalau azamu suratan al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah. Jadi zikir itu berdiri, berduduk, berbaring. Makanya Nabi setiap saat, hatta dalam WC pun disuruh zikir pada Allah. Asal jangan bersuara. Ya. Sakit, masuk ke WC, keluar. Alhamdulillah. Coba kalau Allah tahan itu, tidak keluar. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ini jadi waktu kondisi tubuh kita, posisi tubuh kita berzikir,
dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Makanya dalam salat komplit lah itu berdiri, mulai Fatihah dengan ayat, dua iftitah Fatihah surah, rukuk, sujud, duduk, subhan. Jemaah, kalau sujud itu untuk lutut kita enak. Ya. Coba kalau sudah tua nanti sakit-sakitan, lutut sakit mau sujud, paksa tangan dulu ya. Nggak bisa, nggak punya pilihan. Nah, kemudian cara berzikir, cara berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah pada Tuhanmu dalam keadaan rasa tunduk dan takut kepadanya. Arab 55. Jadi kalau kita zikir itu ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada rasa tunduk kepada Allah, tidak ada rasa takut, masih belum pas. Jadi belum berzikir sebagaimana mestinya yang dituntun oleh agama. Ada hadis Nabi, di antara orang yang dikasihi Allah itu dia sendirian, dia mengingat Allah, kemudian mencucurkan air mata, membaca Quran, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, cucurkan air mata. Itu zikir. Ya. Dan surah Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah orang yang kalau diingatkan kepada Allah bergetar hati mereka. Allah paling berkesan dalam segala hal. Kamu jangan korupsi. Ya, aku berhenti korupsi. Kamu jangan minum minuman keras. Ya, aku berhenti. Semua kemaksiatan akan terhenti kalau zikrullah seorang hamba itu benar. Jamaah rahimakumullah. Doa itu zikir. Ya. Kemudian khusus tentang zikir, wadkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah pada kamu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa tunduk dan takut pada Allah. Wadunal jahri minal qaul, enggak usah nyaring-nyaring. Kecuali yang ada tuntunannya nyaring, seperti takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu syiar yang disuruh nyari. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, suruh nyari. Azan suruh nyari. Salat malam, salat wajib pada waktu malam, suruh nyari. Yang sunat boleh nyari, boleh tidak nyari, tahajud atau salat lain. Selebihnya fi nafsika. Artinya zikir itu dari hati ke mulut, ada yang seperti itu. Ada di hati saja. Jangan sampai di mulut saja, di hati tidak, itu bermasalah. Kalau orang itu rajin zikir tapi akhlaknya tidak tambah bagus, ketika disampaikan ini loh ayatnya, ini hadisnya, Anda harus seperti ini. Saya juga sudah berusaha seperti ini. Mari kita sama-sama. Wah, itu kamu saja sudah, kita lain, kita beda. Itu bermasalah. Mungkin zikirnya hanya di mulut. Dia tidak dapat yang seharusnya didapat dengan zikir itu. Jadi cara zikir di dalam hati, rasa tunduk, takut pada Allah, tidak usah nyari-nyari. Pagi dan petang, dan jangan kamu menjadi orang yang lupa. Itu loh. Jadi zikir itu setiap saat. Wa takum minal ghafirin. Lupa. Kalau lupa kita akan jadi orang buruk. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran tentang membangun kesejahteraan manusia, kesejahteraan bangsa. Walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu berkat, bukan pintu tapi pintu-pintu yang banyak dari langit dan bumi. Yang bisa bikin makmur itu Allah. Karena Allah pemilik segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Apapun di langit dan apapun yang di bumi milik Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu berkat dari langit dan bumi.
tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Bayangkan, pemimpin sebuah kota, pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah daerah, kalau pemimpinnya itu yang bertakwa, tapi takwa dalam arti membaca ayat Quran dan ayat yang ada dalam semesta yang suruh baca oleh Al-Quran. Pemimpinnya jadi imam, jadi khatib, memberi contoh anak buah, salat kita. Kalau sebuah kantor dekat dengan masjid, saudara-saudara, sebentar lagi masuk waktu zuhur, mari kita sholat. Jadi imam, walaupun belum bisa jadi imam, mari kita sholat, berbondong-bondong ke masjid. Bayangkan kalau para eksekutif, para legislatif berbondong-bondong ke masjid, zikrullah, akan ada perubahan yang dahsyat bagi masyarakat seluruh kota itu. Pintu-pintu berkah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda sekarang bagaimana? Semuanya berjanji mau mensejahterakan rakyat, dia sendiri tidak sejahtera. Kaya mungkin, tinggi pangkat iya, terkenal iya, tapi tidak sejahtera. Ya mah, Pak Ustadz ngomong gitu, indikatornya apa? Oh, ada orang-orang yang punya posisi seperti itu ikut pesta sabu, bagaimana? Sejahtera enggak? Orang bingung. Kerjaan orang bingung apa? Apa kerja orang bingung? Membingungkan. Jadi ibu-ibu bapak yang di rumah kalau bingung, hati-hati, itu membingungkan anak, membingungkan istri itu. Nggak bisa begitu seorang muslim. Tidak zikir. Yang mana Allah? Itu beberapa lafaz tentang zikir dan cara zikir ya. Jadi saya sudah bicara landasan kenapa harus zikir, lafaz, cara-cara. Bagian terakhir, apa yang seharusnya kita dapat dari zikir? Jamaah dan para pendengar di rumah yang saya hormati, yang paling Anda cari dalam hidup ini apa? Pernah bertanya apa? Sebagian orang sekarang ini hidup dan yang dia cari itu sebenarnya karena keyakinan yang salah. Kalau kaya bahagia, kalau mencapai cita-cita bahagia. Kenapa tidak berpikir kalau masuk surga bahagia? Sebagian mungkin ada seperti itu. Yang paling kita cari dalam hidup ini sebenarnya adalah ketentraman hati. Anda pilih mana? Kaya bingung atau miskin bingung? Tidak mau dua-dua. Nah, kaya bingung untuk apa? Tapi karena keyakinan salah ya sekarang yang terjadi, kaya bingung. Kaya pergi kemana-mana, maksiat di mana-mana. Tua, stroke. Mohon maaf kalau ada yang stroke ya. Jadi pelajaran. Di Balikpapan ini ada orang kaya luar biasa. Teman saya cerita, langsung cerita dengan saya. Dia membangun masjid bersama panitia masjid, datang ke rumah orang itu. Tidak dikasih. Ditipu orang berapa? 20 miliar. Senyum-senyum saja, mungkin saking kayanya. Baru-baru ini stroke. Lihat. Jamaah Allah, dengan zikir yang benar, kalimatnya benar, caranya benar, jumlahnya sepanjang waktu diusahakan, setiap saat, setiap keadaan, maka akan mendapatkan rezeki yang paling diharapkan, ketenangan hati. Nah, kalau bisa kaya tenang, andai kata miskin juga tenang, sedang-sedang saja tenang. Setiap hidup kita lewati dengan ketenangan, itulah sebenarnya kita mencapai puncak kebahagiaan. Dan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena yang bakal masuk surga itu orang yang tenang bersama Allah. Bukan yang tenang bersama dunia, tenang bersama Allah. Karena tenang bersama dunia itu pada hakikatnya bukan tenang, tapi bencana. Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu pada Tuhan dalam keadaan ridha dan diridhai. Kamu ridha pada Allah, Allah meridhai kamu. Yang paling penting Allah meridhai itu.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Jemaah Allah. Jadi saya berharap baca zikir-zikir itu dan kerjakan. Oh, saya belum bisa menghafal. Apa yang bisa? Qul huwallah aja setiap hari. Membaca qul huwallah itu sepertiga Al-Quran nilainya. Jadi kalau 3 kali 1 Al-Quran. Kalau 30 kali 10. Kalau 300 kali, kesempatan kita membaca zikir, membaca Quran, nanti akan Allah tunjukkan pahalanya yang sangat luar biasa di akhirat. Dan Allah menyelamatkan kita dari kebingungan di dunia dan masuk surga di akhirat. Dibebaskan dari siksa di neraka. Masya Allah. Jadi saya berharap mari kita mulai. Ibu-ibu yang di rumah, mulailah. Semua kita punya masa silam. Tinggalkan masa silam yang tidak baik itu. Tinggalkan. Apa juga yang mau kita pertahankan? Seorang nenek punya gelang banyak. Datang tamu. Rumah si Anu mana? Kebetulan nenek itu di depan rumah. Mas Anu di mana? Nenek itu bilang, oh si Anu itu situ. Terus orang itu 2 orang, satu masih di sepeda motornya hidup mesinnya. Yang ini mau nanya. Kemudian dia mendekat, nih saya harus butuh, bisa nggak saya minta air? Oh bisa, berpaling nenek itu. Pada saat berpaling, kalung 75 gram itu ditarik, jes. Nah, apa? Akibat nikmat Allah yang seharusnya dimanfaatkan dalam zikrullah, dalam rangka patuh pada Allah, tetapi dilengahkan. Allah uji demikian. Banyak lagi contoh-contoh. Jemaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang semakin hari semakin zikrullah. Sebagai kesimpulan bahwa zikrullah itu adalah fondasi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, zikir itu di hati, di mulut, dan dengan rasa tunduk, rasa takut pada Allah. Tapi kalau bersuara tidak usah nyari-nyari. Yang ketiga, bahwa dengan zikrullah jiwa menjadi tentram. Di dalam Quran itu ada ya, orang yang beriman dalam masalah menunaikan salat, menunaikan zakat, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan dilanda sedih dan duka cita. Orang yang berinfak siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka tidak ditimpa sedih dan duka cita, karena salat, zakat bagian dari zikrullah, ya. Berinfak bagian dari zikrullah. Jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, siapa yang tidak zikrullah, untuk dia kehidupan yang kacau balau dunia akhirat. Jadi zikirlah, berdiri, duduk dan berbaring. Demikian. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan, sharing, saya persilakan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan Bapak di sini demikian bagian pertama atau sesi pertama ini bersama Ustaz Rusdiman tentang zikir, bagaimana dan apa efek yang harus kita lakukan dari zikir kita. Yang saya sampaikan bahwa zikrullah itu adalah kunci untuk kesuksesan hidup dunia dan akhirat, dan zikrullah juga adalah kunci bagi kita untuk menjadi orang yang baik. Karena tanpa zikir kepada Allah, maka kehidupan kita tidak akan tenang dan hidup kita tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian disebutkan juga bahwa zikir itu harus kita lakukan di setiap saat dan dimanapun berada, pada waktu berdiri, duduk maupun berbaring, dengan syarat bahwa zikir itu harus dengan penuh ketundukan, penuh perasaan takut kepada Allah, dan kemudian akhirnya itu nanti akan membuat jiwa kita tenang. Dan ketenangan jiwa itulah sebenarnya kebahagiaan yang paling utama yang harusnya kita dapatkan dalam kehidupan ini. Dan kebahagiaan itu tentu tidak akan didapatkan kecuali dari
lebih 25-30 menit untuk mengkaji lebih dalam kajian kita kali ini tentang zikir. Kita akan memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab, baik untuk jamaah yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Untuk mitra edisi yang mendengarkan siaran ini melalui radio 89,6 FM maupun melalui live streaming di www.idc.com dapat menghubungi kami di line SMS di 0811 54 45 895. Kami 0811 54 45 895. Baik, Bapak-bapak dan remaja putra yang dari sini, saya ingin bertanya tentang bagaimana zikir, bagaimana bentuknya, kapan, kemudian apa yang harus kita lakukan. Atau seandainya kita sudah zikir, tapi kalau kita tetap tidak merasa aman, tidak merasa tenang, itu kira-kira mengapa? Silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya dari sini? Belum. Kalau belum ada, berarti dari SMS. Ustaz ada yang menanyakan tentang zikir itu kan dikatakan di mana saja dan kapan saja. Pertanyaannya adalah ada zikir-zikir tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah zikir-zikir yang ditentukan oleh Rasulullah itu memang harus seperti itu? Misalnya ketika Rasulullah sering menyampaikannya pada waktu pagi dan sore, apakah itu tidak boleh dibaca pada waktu malam misalnya atau pada waktu siang? Dalam rangka tadi kan dikatakan bahwa kita harus berzikir di segala tempat dan segala waktu. Bagaimana? Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan kepada manusia itu segala keperluan. Untuk kaki dikasih alas kaki, untuk kepala dikasih kopiah, untuk badan dikasih baju, celana atau jubah dan sebagainya. Jadi punya porsi masing-masing. Zikir pagi, subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wa asya wa hina tuzhirun. Itu yang Qur'annya. Di hadisnya Allah bika asbahtu bika amsaitu ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan namamu hamba berada di waktu pagi dan dengan namamu sampai waktu sore, dan kepada engkau tempat berhimpun, tempat kembali. Ya Allah, dengan namamu hamba ada di waktu pagi. Kalau dibaca sore bagaimana? Itu sepatu dipasang di kepala. Jadi ada yang memang sudah khusus, jangan dipindahkan dari segi waktu. Tapi ada yang tidak ditentukan kapan. Seperti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pagi kah sore kah malam kata saya. Ada lagi subhanallah 33 hingga 33 Allahu akbar ditutup dengan 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sehabis salat. Ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, kalau mau tidur itu Allahu akbar 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Itu bebas tempatnya. Jadi kalau sudah ditentukan posisinya, ya ambillah seperti itu. Tapi untuk yang tidak ditentukan posisi, terserah pada kita. Seperti dalam sebuah hadis yang mengatakan al-hal bainun, al-haram bainun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mutasyabihat. Tapi di antara keduanya itu ada yang kabur. Kamu tidak jelas mengertinya. Hanya Nabi mengingatkan, kalau kamu ikuti yang mutasyabihat, kebetulan salah, itu seperti penggembala menggiring kambing gembalanya ke dekat kebun, mungkin sekali masuk kebun memakan kacang atau tanaman orang. Nah, jadi kalau yang berzikir kita perlu tahu di mana posisinya. Ya. Tapi sekali lagi zikir itu ada yang sudah khusus, ada yang bebas. Seperti sholat, ada porsi-porsi waktunya. Tidak ada waktu, tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Satu saat orang sholat, Nabi tanya, sholat apa kamu? Ya Rasul, saya tadi sholat qobliyah subuh, rawatib qobliyah subuh, ketinggalan. Jadi kata Nabi, nanti kalau matahari sudah terbit silahkan. Jadi rawatib sebelum subuh itu bisa kalau sudah terbit matahari. Jadi masing-masing porsi, termasuk salat juga ada porsi waktunya. Seperti salat lain misalnya, mungkin jam 11 karena 23 malam, atau jam 12, jam 2 setengah atau sepertiga
malam. Demikian seterusnya. Saya kira demikian. Yang ada apa ya? Saya Ustaz, paradigma kita tentang zikir ini memang sudah salah dari awal. Saya kita kecil itu memahami zikir itu ya, namanya zikir itu sholat itu baca ayat-ayat sehingga kalau kita lihat sekarang ini kan banyak majelis-majelis, ada majelis zikir, ada majelis sholawat, ada majelis wisata, haji, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya saya berpendapat barangkali penerapannya pemahaman pikiran kiri. Sebagian bisa sholat orang yang memahami bahwa sholat itu ada di awal dan akhir ya dengan salah. Tapi dia tidak memahami sholat itu zikir, tidak memahami sholat itu doa. Sehingga ketika sholat itu bercepat-cepat ya. Tapi ketika berhenti setelah sholat berpanjang-panjang ya. Ada apa-apa seperti ini. Bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya rahmatullah. Yang terjadi terjadilah. Kalau saya suka begitu. Yang terjadi terjadilah. Seperti tadi saya katakan, semua kita punya masa silam. Seorang muslim itu tidak boleh berhenti belajar. Termasuk ustadznya jangan berhenti belajar. Kan saya mengibaratkannya, Islam itu sesuatu yang indah, luar biasa. Tapi kalau yang menyampaikan ini berhenti belajar, nanti berarti dia menjadi ustadz masa silam, bukan untuk masa depan. Termasuk zikir bagi para ustadz, bagi para jamaah kaum muslimin. Itu memang kita ini harus berubah, karena hidup itu perubahan. At-tagayyur sirrul baqa. Perubahan itu adalah rahasia keberadaan kita, rahasia yang abadi. Nah kemudian ya kadang-kadang ya kita ini ada kekurangan kita. Sesuatu yang sudah melekat pada diri kita itu kalau ada yang menyampaikan semacam setengah koreksi lah, dalam koreksi ya, tersinggung. Abu Jahal itu tersinggung karena Nabi Muhammad bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu Jahal punya Tuhan banyak, Nabi Muhammad bilang Tuhan itu Allah aja yang benar. Singgung. Jadi kadang-kadang ya manusia sekarang juga kadang-kadang kita mungkin bisa dilanda itu. Ketika kita punya satu pendapat, orang menyampaikan berbeda dengan apa yang kita yakini atau yang kita kerjakan, maka kita tersinggung. Jamaah rahimakumullah, Islam itu sangat indah ya. Seorang muslim seharusnya adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Ulul albab itu dalam surat Az-Zumar ayat 18. Mudah-mudahan masih betul ya ingatan saya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan perkataan artinya mendapatkan masukan dari manapun, lalu memilah-milah, menimbang, mengukur sesuai dengan persoalannya ya. Kalau agamanya dengan Quran, dengan hadis, dengan pendapat sahabat dan sebagainya diukur. Bidang fikih diukur dengan ulama, dengan kitab-kitab fikih diukur. Setelah mengukur, mengetahui yang terbaik, lalu dia ikuti yang terbaik. Itu ulul albab. Jadi kalau kita itu diberi orang masukan, kita dengar ada input, nggak peduli pokoknya saya ini saja. Ya hati-hati. Ya kalau pilihan kita itu tepat, kalau salah bermasalah. Makanya dalam Quran diingatkan, wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Tatkala hadir di hadapan Allah semuanya, maka para pengikut berkata kepada para pembesar,
Inna kunna lakum tab'a, kami ini kan pengikut kamu. Jadi memang ada manusia ini yang diberi Allah akal tapi malas menggunakan. Pokoknya ikut aja sudah. Yang bahari-bahari saja kalau bahasa Bali. Ikut bahasa nenek moyang, tradisi-tradisi saja cukup. Tuhan lebih dari satu, biar aja. Tuhan beranak, iya, Tuhan beranak. Kita yakin. Tuhan kita 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Kita yakin, ya silakan saja, saya tidak mempersoalkan. Tapi bagi kaum muslimin saya ingin mengingatkan, dalam berislam tidak seperti itu. Nanti kita ditanya. Tatkala hadir di hadapan Allah, para pengikut berkata kepada yang diikuti, kami kan pengikut kamu di dunia dahulu. Falantumununa anna min azabillahi min syai'. Bisakah kamu meringankan siksa Allah yang menimpa kami ini sedikit saja? Sama-sama dalam neraka. Qalu law hadana Allah la hadainakum sawa'un 'alaina ajaza'na am sabarna ma lana min mahis. Maka orang yang diikuti para pembesar, bisa juga ustaz, ulama, kiai. Masa ada kiai masuk neraka? Hadis Nabi dari Imam Bukhari dari Huzaifah al-Yamani, du'atun ila abwabi jahannam wa hum bil jildatina wa takalamu bi asinatina. Para dai mengajak ke pintu-pintu jahanam. Siapa mereka? Mereka itu dari orang yang kulitnya sama dengan kita, bicara sama dengan bahasa kita. Ulama usul. Masuk. Jadi kata para pembesar, sekiranya dahulu di dunia Allah menunjuki kami tunjuki juga kamu. Tapi karena kami sesat, ya kamu juga sesat. Ulama tidak menyesatkan, yang persoalan bagaimana kalau ulamanya itu sendiri sesat, tersalah jalan. Nah, jadi dalam hal ini saya kira bagi kita belajarlah jadi ulul albab, sederhana saja lah. Siapa sih nenek saya? Ini saya begitu dulu, kok saya harus, iya beda aja, nenek kita nggak bisa nuntun apa-apa dia. Kita ini akan dihakimi Allah di hari akhirat. Semua perbuatan kita ada catatan lengkapnya. Sehingga orang kafir berkata, ya wailata hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh celaka kitab ini. Semua amal kita tertulis, yang kecil apalagi yang besar. Wajadu ma'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Semua apapun yang mereka kerjakan tercatat di situ, dan Tuhan tidak menzalimi seorang pun. Ya rahimahullah, serius. Apalagi dengan kita yang sudah umur di atas 60 ini. Tapi bukan berarti yang belum 60 tidak usah berhati-hati. Jangan duluan mati nanti. Yang muda-muda duluan mati. Saya kira demikian. Ya, memang sebenarnya Mas tadi bahwa pentingnya ilmu Ustaz ya dalam segala hal, termasuk dalamnya zikir ini. Dan sebagai Ustaz tadi bahwa ketika kita membaca yang harus kita pahami benar maksud di dalamnya, sehingga kita tidak hanya berada di permukaannya saja, sehingga kita tidak tahu bahwa sebenarnya sholat itu sebenarnya zikir itu juga. Jadi tidak ada perbedaan bahwa yang diutamakan adalah zikir di luar sholatnya, sedangkan di dalam pada waktu sholat malam. Baik, ada perjalanan dari SMS yang lumayan banyak Ustaz. Yang pertama, kalau dikatakan tadi bahwa zikir itu harus dilakukan dimanapun dan kapanpun, pertanyaannya adalah apakah zikir itu harus ada syarat bahwa kita harus suci Ustaz? Karena kan kita tahu bahwa zikir itu hal yang baik dan hal yang baik harus dilakukan dengan suci. Pertanyaannya kan sulit untuk memenuhi suci itu dalam setiap waktu. Terus bagaimana Ustaz? Ya. Yang harus suci itu diantaranya ya, la yaqbalullah salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salah sesuatu di antara kamu kalau dia berhadas sampai dia wudu. Maka kalau salat enggak wudu ya enggak diterima. Suatu saat imam salat kentut, kentut. Dan di belakang akhirnya akan datang, imam batal. Belakang ngomong, imam batal. Kata imamnya, saya tidak batal. Kentut kan batal? Iya, saya tidak batal karena saya tidak wudu. Kacau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab dengan sebuah hadis Nabi ya. Mohon maaf ini.
Kalau bagi ibu bapak mungkin tidak terlalu masalah. Ketika orang berhubungan suami istri, dimulai dengan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari kami terhadap apa yang kau rezekikan kepada kami. Dimulai doa itu ya. Kemudian pada saat berlangsung ya, ada doa, alhamdulillahilladzi khalaqana mimma ibasyarin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kami dari air manusia, dari air mani. Apa itu? Sedang apa itu? Bikin janabah kan? Zikir. Jadi zikrullah itu tidak harus wudu. Tidak. Sedang buang air besar. Perut sakit seperti tadi saya katakan, perut sakit. Ya Allah, sakitnya perut. Itu kan menyebut Allah juga sakit perut. Keluar perut. Kalau baca alhamdulillah, zikir lagi. Tapi kalau begitu keluar perut, lumayan kacau itu. Zikir lumayan namanya itu. Belum masalah itu. Waktu sakit minta ya Allah, waktu sudah keluar zikir lumayan. Ya. Sama orang berusaha, sukses lupa Allah, gagal dengan Allah. Itu yang banyak di dalam Quran disindir seperti itu. Saya kira demikian kan. Ya, berarti memang hanya saja memang kalau misalnya dalam keadaan suci tentu lebih baik saja dalam artian. Ya silakan mau. Nabi itu mungkin wudunya hampir tidak batal. Nah. Berikutnya tentang ini ada sebuah buku yang sangat terkenal, buku kecil yang berisi tentang zikir siang dan malam itu Al-Masfurat. Nah itu berpandangan Ustaz sendiri tentang buku Al-Masfurat itu bagaimana? Apakah reliable atau harus ada yang direvisi? Ya itu kan zikir Masfurat itu salah satu tokoh Ikhwan Muslimin dari Mesir. Beliau mungkin memikirkan Ikhwan Muslimin zikirnya kapan? Habis sholat saja. Sehingga beliau menulis zikir agar setiap saat manusia yang beriman ini zikir. Ya zikirlah. Salah satu yang bisa kita pilih. Apa mau mengikuti itu atau zikir-zikir yang lain, itu juga hanya sebagian saja dari zikir yang diajarkan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan segala-galanya itu, segala-galanya itu. Saya kira demikian tadi. Ada pertanyaan dari sini, kita masih mau sekitar 5 menit. Tidak ada, kalau tidak ada berarti ada. Kalau kita kembali ke semester tentang kembali mengenai masalah zikir dalam keadaan tunduk dan dalam keadaan apa tadi silent. Nah, pertanyaan sekarang kita bisa melihat kita ada fenomena di mana orang berzikir beramai-ramai kemudian dalamnya ada nangis gitu. Dan kadang-kadang nangisnya dengan nangis yang luar biasa gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah masih diperbolehkan atau sudah berada di luar koridor yang Iya. Jemaah rahimahullah, kalau soal nangis itu memang kadang-kadang orang berpikir gini, kalau zikir berjamaah itu terasa nikmat. Jadi karena yang memimpin ini mungkin terharu, nggak tahu terharunya karena apa, mudah-mudahan karena Allah ya. Nangis, maka ikut nangis. Kalau soal nangisnya mungkin ya seperti ibu-ibu zaman dulu hanya ada TVRI diputar film India, kemudian mereka nonton filmnya, alur ceritanya sedih, bintang filmnya nangis, yang nonton ikut nangis. Cuma tidak sama, bintang film nangis dibayar, yang nonton nangis tidak bayar, malah bayar, tidak diupah, malah mengeluarkan uang biaya. Itu kalau soal nangisnya. Jadi nangis itu bukan ukuran benar atau salah, bukan ukuran. Di dalam surah Arab ayat 25 tadi yang saya baca, zikirlah pada Tuhanmu dengan rasa tunduk. Jadi harus ada rasa ini. Yang saya sebut ini Rabbul Alamin. Seperti juga kita membaca Quran. Saya membaca kalamullah, kalam Rabbil Alamin. Jadi kalau membaca Quran itu jangan tidak dirasakan begitu, nanti tidak ada kesannya. Coba di zaman kerajaan kalau menerima surat raja bagaimana sikapnya? Ini kalam Rabbul Alamin.
bukan kalam raja, tapi kalam Rabbil Alamin. Demikian juga zikrullah, menyebut nama Allah, rasa tunduk, wakhifatan, takut pada Allah. Kalau takut pada Allah itu harus pelin pada Allah. La malja wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dari engkau kecuali kepada engkau. Itu harus dirasakan. Kalau takut pada Allah tidak sama dengan takut pada harimau. Takut harimau menjauh dari harimau, takut pada Allah harus mendekat pada Allah. Nah, pakai kata waduna jahri minal qaul, dan jangan dengan suara yang nyaring, kecuali memang ada hadisnya yang beberapa contoh tadi saya katakan nyaring. Nah, saya tidak ingin memvonis bagaimana orang yang zikir berjamaah berkumpul lalu dikomando lalu nangis dan sebagainya. Saya tidak ingin memvonis. Saya ingin mengatakan bahwa yang Allah tuntut itu zikir di hati, ada kalanya yang memang bersuara, tapi tidak didapati zikir di komando bersama-sama. Bagaimana habis sholat? Ada hadis dari Imam Bukhari, kata Ibnu Abbas, saya tahu salat terakhir kalau saya sudah mendengar zikir saat Nabi mengajari sahabat. Jadi kalau mengajar ya silakan. Tapi kalau dari kecil sampai tua belajar terus ya masalah juga. Di masjid-masjid kita rupanya orang masih belajar juga, ya silakan aja. Nah, termasuk zikrullah itu adalah kesediaan kita untuk patuh pada Allah. Yang tadi saya katakan, kalau kebiasaan kita ternyata ada yang memberikan masukan, coba dipelajari. Jangan kita mengatakan selain dari apa yang saya kerjakan ini salah, jangan. Periksa. Ya, kalau kita sadar, oh ya salah saya, untung ada yang mengingatkan saya. Coba kalau kita itu berjalan mau ke Samarinda, tapi keyakinan kita putar langsung menuju itu ferry itu arah sana, arah ke selatan sana. Begitu sampai di ferry ketemu teman, mau mana ini? Saya mau Samarinda. Loh, Samarinda? Apa benar? Iya. Ini kalau Anda tepuk sini, jalin Anda sampai ke Banjarmasin, bukan Samarinda. Kira-kira gimana itu kalau diingatkan itu? Senangnya bukan main. Tapi aneh ya, sebagian orang sekarang diingatkan malah emosi, tersinggung dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira demikian. Masih ada lagi? Habis. Kalau habis, saya ingin menutup dengan doa bersama-sama. Allahumma ya Rahman Rahim, Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ibadika adh-dhakirin. Allahumma ij'alna min ibadika adh-dhakirin. Allahumma ij'alna min ibadika adh-dhakirin qari'ina li dinika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah kami dan kedua ibu bapa kami, dan kasihanlah mereka sebagaimana mereka memelihara kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami yang benar sesungguhnya, karena kadang-kadang kesamaran membuat kami tergelincir, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami yang salah sesungguhnya, jangan sampai kami tergelincir mengikuti yang salah sementara kami meyakini bahwa dia benar. Dan berikanlah rezeki kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Ya Allah ya Rabbana, teguhkan hati kami atas agama-Mu, berikan cahaya ilmu-Mu dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dari alam semesta yang harus kami baca sebagaimana Engkau perintahkan di dalam Al-Quran. Dan jadikanlah kami dan hamba-hamba-Mu yang senantiasa zikir siang dan malam, pagi dan petang, dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Ya Allah ya Rabbana, berilah kami rezeki agar setiap zikir menyebut nama-Mu, hati kami menjadi tentram, sehingga hidup kami menjadi tentram, langkah kami menjadi lurus untuk menggapai ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, hidup ini jika kami tidak memperoleh ampunan dan rahmat-Mu, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat, bingung, kacau di dunia dan masuk neraka di akhirat.
Ya Allah, jauhkan kami dari semua itu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, satukanlah hati kaum muslimin, jadikanlah mereka seperti satu tubuh dan merasa bersaudara, bukan dipisahkan seperti sekarang. Fitnah yang sedang melanda mereka, sedang di kotak-kotak, di firqah-firqah, sehingga masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Dan sesungguhnya hal itu adalah Engkau larang, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.